Bo, sehat. Diminum keringin, diminum dulu. Seger ya, buat seger. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ketemu lagi pada pengajian bulanan. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini semuanya diberikan sehat walafiat, tidak sakit-sakit, tidak gering-gering, sama juga tidak mati-mati. Indah pengajian ibu ya. Alhamdulillah ibu-ibu, ini bulan Al-Muharram ya. Bulan Al-Muharram, bulan jadid ibu-ibu. Jadi bulan jadid, bulan baru. Amaliyah juga semoga kita menjadi baru diperbaharui ya ibu-ibu ya. Yang tadinya itu melemah, kalau bulan baru amaliyah itu harus diperbaharui jadi meningkat karena amal-amal baru. Dengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kanzil jannah, irfa'us shadaqah wa kitmanul musibah wa silatur rahim wa qawlu la haula wa la quwwata illa billah. Rawahul Khatib an Ali. Bo, aja adalah bocah cilik baik. Cilik ngopas di jorangan. Arba'atun min kanzil jannah, ada 4 dari sesimpanan surga. Siapa yang pernah ke surga? Dunia beda, Tefira beda. Surga alangkah indahnya, dan surga itu alangkah menariknya jikalau suatu saat kita memasuki surga, ya kan? Di taman surga udah nikmat, apalagi kalau kita masuk ke gerbang surga, kita bisa ke dalam surga. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu taktakan raja kelubuh ini, insya Allah semoga masuk surga. Kalau masuk surga, dia ninjabu, bocah alim. Jikalau ibu-ibu masuk surga, wajah-wajahnya beda semua, bukan kayak begini, cantik-cantik, hebat-hebat, bahenol, gitar Spanyol. Fira, kalau bila mana ibu-ibu dunia masuk ke surga, Pak Ustaz, kita belum masuk surga, bukannya kita itu sudah cantik-cantik? Benar? Seorang perempuan kayak ibu yang hadir, ya Allah, ini pada cantik-cantik, yang pakai kerudung pink, kerudung hitam, kerudung warna-warni, semua yang hadir seperti bidadari surga. Bidadari ini pada kadaluarsa, wayang. 4 arba'ah min kanzil jannah, sesimpenan surga. Kita belum masuk surga, harus menyimpan supaya suatu saat kita masuk surga. Kiasan, jikalau ibu pengen kaya, pengen sugih, tapi aja tiap dina ditagih. Payah, pengen sugih, pengen kaya harus rajin
menabung, ya kan? Menabung sedikit demi sedikit, bikin celengan. Ini yang nyata di dunia. Namanya celengan itu sesimpanan kita. Suatu saat si celengan tersebut kita bobok, pasti otomatis kelihatan hasilnya. Ada yang 100 ribuan semua, ya kan? Ada yang 50 ribuan semua. Setelah dibongkar mendapatkan celengan kita berisinya banyak, kira-kira hati senang apa kagak? Senang, gembira. Sekalian beliin motor, ya kan? Senang jikalau kita nabung dulu. Pak Ustadz, saya menabung dapat sebulan jadi bongkar madin. Nabung orang-orang oke itu malah nabung enteng madin, nabung enteng madin. Ada 4 simpanan surga, kita simpen dulu tuh, ya teh aja. Mana Mama Ayu? Kita simpen dulu sebelum kita suatu saat akan memasuki surga. Apa simpanan kita supaya kita suatu saat kita menuju surga? Apa simpanan kita yang kita tabung di dalam dunia waktu masih hidup? Satu adalah ikhfa'us shadaqah. Shadaqahnya itu dirahasiakan. Paham? Contoh, kalau sedekah ikhfa, sedekah yang dirahasiakan. Jikalau ada yang yayai, kakek-kakek tersebut rajin berhajah, rajin ke masjid. Setiap pagi dia itu rajin ke masjid. Kita mau ikhlas sedekah supaya sedekah kita tidak diketahui orang lain. Caranya gimana? Kita geletakin. Apa kok geletakin bahasa Indonesia? Kita taruh, ya. Kita taruh. Yai kakek-kakek tersebut mau menuju masjid setiap pagi, lewatnya dari situ kita taruh duit kita 100.000. Tujuan kita sedekah untuk kakek-kakek tersebut, karena kakek-kakek tersebut fakir, miskin, dia rajin ibadah. Kita geletakin, kita taruh di jalan kakek tersebut duit 100.000. Sudah kayak gitu kita intip, ya intip. Kakek-kakek kan kayak gini ya, bawa tongkat. Kita geletakin di tengah-tengah supaya duit 100.000 ini diambil sama kakek-kakek tersebut. Ini gini aja kita. Sudah kayak gitu kakek-kakek makin mendekat ke duit tersebut, itu kakek-kakek tidak melihat. Bablas. Karena apa? Kakek-kakek matanya sudah rabun. Apalagi kalau gelapnya pagi masih gelap. Coba, ya kan? Tapi tujuan kita sudah benar-benar sedekah untuk kakek tersebut. Ternyata dilewati sama kakek-kakek. Ya, kakek-kakek ke masjid. Udah ke masjid kakek-kakek. Zaman sekarang tuh yang paling banyak itu adzan subuh itu kakek-kakek. Masjid kakek, duit kita ambil lagi, ya. Nungguin kakek tersebut, jikalau suatu saat sudah selesai sembahyang, kita taruh lagi di jalan yang tadi. Kakek-kakek bisa masuk masjid. Udah megang nih. Pemuda-pemuda pada tidur, kakek-kakek yang rajin sholat subuh. Sholawatan. Assalamualaikum dulu, kadang kakek-kakek mau tarhim kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku sing tarhim mengkonon suaran langsung turun ngakit turun. Sholawatan kakek-kakek. Sudah ada, sudah waktu ada. Ada kakek-kakek beda suaranya waktu sama pemuda. Allah
kakek tersebut nungguin makmum yang gak datang-datang. Kata kakek, makmum ngelakok uang, selako mati lah, komat dewek, dia. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallah. Iku tidak ada yang datang ke masjid salat subuh. Lihat kanan, lihat kiri sikap. Gaglak ke uang. Manjing pengimam sal Allahu Akbar. Salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minggu sudah kayak gitu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dikirain ada makmum, ternyata tidak ada makmum, noleh kakek. Lah ke makmum mau sih amin satu. Mau sih amin satu. Bu, tiap pagi kayak gitu kakek-kakek sampai ruwet kakek-kakek. Wes ada mangkonon malah masjidnya bedol. Salat subuh pada laku. Ya, tuh zaman sekarang kakek yang paling rajin sholat subuh. Ya. Nah, tentang masalah ikhfa'us shadaqah kita taruh lagi kakek tersebut pas perjalanan pulang diambil sama kakek, berarti shadaqah kita sukses. Tidak ketahuan sama teman kita, tidak diketahui shadaqah kita sama keluarga kita, itu namanya ikhfa'us shadaqah. Shadaqahnya dirahasiakan. Yang tahu pribadi saya sama Allah Ta'ala. Dia ambil sama kakek, ya kan? Kata kakek, 100.000 setiap salat menu 100.000 ya. Sebulan terus 3 juta. Bu, kira kan sedekah kita sukses. Ketampi keambil sama kakek tersebut. Kan senang kakek tersebut. Sedekah itu yang menjadikan zilzanah sesimpanan kita entar suatu saat otomatis kalau kita masuk surga itulah kenikmatan yang kita nikmati. Ya kan? Berbentuk bagus entar. Itu salah satu. Menkan fil jannah, sesimpanan surga, kita masih hidup di dunia, ikhfa'us shadaqah, masih ikhfa'us shadaqah. Shadaqahnya cuma yang tahu kita dua. Kata pepatah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu namanya ikhfa'us shadaqah. Paham Tafira ya? Kebanyakan kalau kita sedekah di video, kan? Ya kan? Di video-video banyak. Tapi jikalau mencontohkan baik supaya dicontoh sama orang-orang lain itu bagus. Tapi tujuannya jikalau riya dalam hatinya, kepengen di alam riya, itu gugur pahala sedekahnya. Jadi ikhfa'us shadaqah salah satu dari kanzil jannah, sesimpanan surga. Belajar ikhfa'us shadaqah supaya apa? Supaya sedekah itu pahalanya netap ke saya, cuma saya yang tahu. Yang kedua, tentang masalah ikhfa'us shadaqah. Kita jual tanah. Contoh, jual tanah. Tanah tersebut dijual seharga 500 juta. Ya kan? 500 juta kita tampi, kita terima. Kata Pak Ustadz Alawi, supaya jadi simpenan surga suatu saat, dari 500 juta ini saya entar sedekahkan 40 juta. Bagus enggak? Tapi tidak ada yang tahu. Saudara-saudara saya tidak ada yang tahu. Entar 40 juta ini akan saya sedekahkan. Bagus tujuan. Zakat beda. 40 juta dibawa di kantong.
dari Ranca Pelupuh menuju ke Angsana. Ini lagi bilang kita sodako. Ya Bu, menuju dari Ranca Pelupuh ke Angsana. Di rumah saya tetap assalamualaikum, kata saya dari dalam, waalaikumsalam. Ya Allah, Ibu sehat Ibu, alhamdulillah. Ibu kadingaren kesini ya kan dari Ranca Pelupuh. Ya Pak Ustadz, silakan duduk. Ya kan dibikinin kopi, bikinin susu, ya kan? Kayak gitu. Udah ngobrol-ngobrol, baru ke tujuan. Kata Tevira, Pak Ustadz, ada apa? Pak Ustadz, saya lagi kemarin itu menjual tanah laku 500 juta. Duit zakat sudah saya bagi-bagikan. Saya mendengarkan Pak Ustadz itu teringat melulu. Karena kata Pak Ustadz itu suatu saat kalau kita sodakoh yang tidak diketahui sama teman-teman itu akan menjadi simpanan surga. Benar kata saya. Berarti bibi ibu ini pinter, masih nyimpen nge-save aja kan di otak, pinter. Jadi Pak Ustadz Alawi ngelowok kantong, waduh, ngelowok kantong. Jadi kayak gini Pak Ustadz, nih, ini duit 40 juta, saya mau sodakohkan ke Pak Ustadz Alawi. Ngomong saya bebek ya. Bu, ya, saya mau sodakohkan ke Pak Ustadz Alawi. Tolong diterima untuk membenahi majelis, untuk membenahi pondok, terserah Pak Ustadz. Saya sudah ikhlas, saya sudah ridho bahwa 40 juta ini saya sodakohkan untuk Pak Ustadz Alawi. Kira-kira senang kagak? Saling senang ya kan? Saling senang. Dan juga ada nggak yang kayak gitu? Lake? Gak ada. Ada, tapi yang kaya-kaya mungkin ya. Tunggu, itu lagi menerangkan tentang ikhfa'us shodaqah. Baru diperbaharui kan dari sodakoh ibu tersebut. Tunggu, itu yang tahu ibu sama saya. Allah Ta'ala, tolong Pak Ustadz jangan bilang siapa-siapa. Dari 40 juta tersebut suatu saat jadi kanzil jannah, sesimpenan orang yang sodakoh tersebut. Dua. Yang ketiga, ikhfa'us sodakoh. Pokoknya kalau kita mau sodakoh, biar hati ini tidak riya, itu jangan ketahuan sama orang lain. Paham ya? Kayak gitu, sodakoh. Tapi sekarang pada dohir ya. Pada dohir. Pokoknya mau video aja kayak gitu. Jadi kan dohir, banyak yang tahu, banyak yang nonton. Tapi tadi itu, kalau tujuan orang yang sodakoh ini bagus, mencontohkan kepada orang lain, kagak apa-apa. Jadi mencontohkan ke orang-orang lain supaya orang lain mencontoh kelakuan yang ada di video tersebut. Kagak apa-apa. Tuh. Bu, ikhlas sedekah banyak. Masalah sedekah itu Allah hebat ya. Zaman dahulu buatur. Zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad punya istri, salah satunya adalah Siti Aisyah. Ya. Tahu buatur Siti Aisyah? Siti Aisyah teteh itu kedatangan seorang perempuan. Perempuan tersebut Tevira, tangan kanannya tidak bisa gerak, kempleng. Gini aja nih, kempleng. Jadi ditanya sama Siti Aisyah, "Teh, keluarkan tangannya, diangkat tangannya yang kanan, makan dia sama tangan kiri." Udah Siti Aisyah
Tangan kanan saya kemplen, tidak bisa gerak. Kan kemarin bisa ngangkat, tapi kenapa sekarang tidak bisa ngangkat? Wanita tersebut bercerita. Pengen tahu ceritanya? Ceritanya kayak gini, Tevira. Ceritanya seorang perempuan tersebut itu mempunyai orang tua. Orang tuanya yaitu laki-laki sama perempuan. Benar kan? Orang tuanya yang perempuan, si cewek tersebut, cewek solehah, mempunyai orang tua perempuan. Perempuan ibunya ini kulit kumet, merejit, penjalin, bakhil, ya, wis lengkap, komplit. Semenjak perawan belum pernah sedekah, kan mateng, ya mateng. Sedangkan perempuan ini mempunyai seorang ayah, itu ayahnya royal, tapi ayahnya tersebut royalnya bukan mengeluarkan duit, tidak. Sedekahnya paling didemeni orang tua laki-laki tersebut adalah air putih zaman Kanjeng Nabi. Jadi si ayahnya ini setiap ada kumpul-kumpulan Kanjeng Nabi atau sahabat-sahabat lagi pengajian kumpul-kumpul, dia itu membawa air putih. Setiap hari ada rombongan di sana yang pengajian, dia bawa air putih buat minumnya karena haus kan. Ada di sana dia bawa, ayahnya ini senang sedekah air. Kan kalau di sini kalau ngelakuin yang kayak gitu bagus. Ayahnya tersebut pengajian di sana, pengajian di sini, pokoknya membawa teku, ya, teku isinya air untuk minum para orang yang lagi pengajian. Setiap hari cuma air doang, tidak ada gorengan. Ya, soalnya apa sih Pak? Yang paling disenengin sedekah ayahnya tersebut cuma air. Zaman sekarang kan air kan ada air putih, ya kan, yang dingin, ada air yang panas di termos, kopi. Suatu saat ayahnya sama ibunya meninggal dunia. Kan kita semua akan meninggal kan? Singgung kudung kabeh kita pada mati engkau. Singgung pecing mati. Baik. Bu, setelah ayahnya meninggal, setelah ibunya yang kulit meninggal, tapi ibunya ini sedekah itu seumur hidup cuma 2. Satu, dagingnya cuelik, ini ya, daging. Seumur hidup ibunya itu sedekah cuma 2. Satu, daging yang gedenya mungkin seginilah ya, disedekahkan, sama baju yang sudah robek compang-camping disedekahkan, mungkin untuk pengemis, ya kan. Seumur hidup cuma 2 doang yang ibu-ibu tersebut sedekah. Mateng. Meninggal setahun 2 tahun, anak yang solehah ini ngimpi di dalam impian. Karena apa? Zaman dahulu sebelum tidur itu sholat dulu, ya kan? Sholat dulu, mau tidur baru ngedoa. Jadi impiannya bagus, ngimpi bu atur anak yang solehah ini. Keadaan kiamat qad qamat, seperti kiamat itu sudah terjadi, bros, di alam mahsyar semua. Pada berdiri semua baris, yang pada jejedogan.
Anak yang perempuan ini melihat sang ibu itu lagi berdiri, cuma bawa dua doang. Dia megang apa? Megang daging yang sedikit sama baju yang complang-campling robek untuk menutupi ininya doang. Dilihat sama anaknya, kepanasan. Ke dalam mahsyar, mataharinya segini kan, sejengkal subron. Udah kayak gitu nangis si anak tersebut karena ngelihat ibunya buaya, sampai ibunya itu ngejilatin daging yang waktu hidup di dunia dia sedekah, dijilatin dalam mahsyar gini lagi dijilat-jilatin. Sudah kayak gitu, wangtosyah, ibunya ngomong kayak gitu, aus, gak ada minum, aus. Anaknya tersebut mendekat, ngelihat ibunya, ya Allah, lagi kepanasan, kehausan. Cuma yang dia pegang cuma dua doang, daging yang sedikit yang cilik sama kelambi, ya, sing rompang ramping. Terus sudah kayak gitu, sudah melihat ibunya, alangkah sedih anak ini, Ibu Atul Tefira. Sudah ngelihat ibunya, ngelihat ke kanan, ternyata ayahnya lagi di telaga Kanjeng Nabi, di Haud Al-Kausar, di Danau Kausar punya Kanjeng Nabi. Ayahnya tersebut lagi nyibuk, apa nyibuk? Nyiduk, ya, lagi menyiduk air dari telaga Kausar, dikasih lagi sama orang yang soleh, nyiduk lagi, dikasih lagi. Anak perempuan ini Tefira itu buru-buru mendekati ayahnya. Ayah, anakku, ada apa? Ayah kejam. Kenapa kamu bisa bilang kejam? Kejam ayah itu. Ibu di sana lagi kepanasan. Ibu di sana cuma megang daging sama baju yang kayak gitu, kepanasan, kehausan. Ayah di sini enak-enak, kejamnya. Bu, udah kayak gitu. Nah, apa ayah terlalu kejam ke ibu? Nah, dengerin dulu. Lagi ibumu hidup di dunia, ibumu itu kumet, ibumu itu pelit. Jadi wong sing pelit-pelit, orang yang bakhil-bakhil itu entar suatu saat akan dimasukkan ke neraka. Pantas di alam mahsyar ibumu itu tuh kepanasan, ibumu itu kehausan, wajar. Abah di sini di telaga Nabi Muhammad karena apa? Abah waktu hidup itu paling demen sedekah, itu sedekah air. Garang wong rancak kulung lamun demen sedekah wedang didikit. Kin melaksinya wedang. Ya. Apa maning wedang? Ustaz Gur ngopi. Aku ngopi nih, tunggu dewek. Disediakan kopi apa kesukaannya itu ke tunggu. Sudah kayak gitu ayahnya ini nih ngomong lagi, udah no, ibu kamu nggak bakalan selamat. Karena apa? Karena dia pasti mengicipi neraka dulu. Karena hidup di dunianya dia itu terlalu bakhil, terlalu pelit. Ayahnya enak, ya kan? Karena di dunianya dia sering menyimpan kebagusan. Sahabiah sedekah air doang. Di pengajian saya bawa air biar apa? Ibu-ibu rancang kalau suka pengajian bawa air, mungkin air kopi, ya kan, untuk jamaah, mungkin air termos, iya, mungkin air biasa bawa untuk pengajian. Semoga juga suatu saat kita itu tuh bisa ke telaga Nabi Muhammad, hidup telaga Nabi Muhammad, ya kan? Amin medipit baik. Ya,
Coba Bu, tuh saya mengajarkan ke ibu-ibu angsana, coba contoh yang kayak gitu. Itu cuma air, dorong gorengan, ibu-ibu. Langsung gorengan apa ini karena ada mau gorengan. Udah, wong ikin gorengan jelaka. Seharusnya dari rumah apa yang kita punya, bawa mungkin kue sedikit Bu, sodakoh sedikit, kagak banyak. Sepiring setengah piring kumpulkan di sini. Jadi dicampur jadi pada makan, ya kan? Kayak gitu. Manfaatnya buat siapa? Manfaatnya buat pribadi yang sodakoh. Pada makan, ustadznya mengoceh, ibu ini mangan enggak? Kan nikmatnya buat siapa? Nikmatnya buat diri sendiri tuh. Yang sering sodakoh air, suatu saat di alam mahsyar ke sana dia bareng Kanjeng Nabi Muhammad, bareng Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali di telaga Kausar Nabi Muhammad. Selamat iku arane sing tukang sodakoh waktu urip ning dunia. Irfa'u sodakoh. Ini cuma satu doang, jam 3 gini ya. Yang kedua, min kanzil jannah, dari sesimpanan surga kita di dunia nabung supaya apa? Nabung kebagusan supaya ntar suatu saat ke surga itu udah nikmat. Yang kedua, kitmanul musibah, ngumpetaken tena musibah, tapi musibah sing cilik-cilik ya, musibah sing cilik-cilik. Jadi biar orang tidak tahu. Sing cilik kayak keselandung goyang. Keselandung itu kan keselandung bangun cek mungkin gini baret ya, baret. Ikut ceri itu. Coba gitu. Gitu begini keselandung. Siapa masing ngedokon waktu ning kuku. Keselandung di dalam kuku baret. Niko itu namanya tidak ismanul musibah. Musibah yang sedikit kayak gitu sudah jangan dilebar-lebarkan. Takutnya ntar fitnah kedengar sama orang, ya kan? Kalau yang kita ceritain dia cerita ke orang lain, beruur. Kelepen. Si kankon, kelepen. Cakep memang kenen. Wis ngomong cakep memang kenen. Lewat ini kan jadi sarahaken. Iku yakin nambah yakin nambah. Yakin semeter, 2 meter, 10 meter. Kayak gitu tebra ya. Yang salah antaranya kita ya kan, dibenci sama teman-teman. Jadi kitmanul musibah yang kecil-kecil kalau kita kena musibah sudah dirahasiakan aja. Yang tahu cuma pribadi sendiri. Kenang edom, lagi ngedomi kan? Musibah cilik. Pernah ngedomi? Pernah kan? Apa ngedomi kok? Ngejahit, jarum pentul ya, bolong-bolongan, kecos, ikut cerita bubrek. Jangan yang kecil-kecil kayak gitu. Tuh. Wasilaturrahim, sesimpanan surga juga. Yang ketiga adalah silaturahmi. Silaturahmi zaman sekarang tuh kayak gimana ya? Masalahnya pada mati obor. Ibu punya kakak, ya kan? Pindah kakak tersebut ke desa lain. Anaknya kakak sama anaknya kita kadang tidak tahu, ya kan? Mati obor, ketemu di jalan, tabrakan motor, bulat, nyebrok terjadi tefira. Tonjokan budak sepak petang itu didamaikan di polsek. Yang berantem dua laki-laki diamankan di polsek. Kata polisi, kamu anak siapa? Anaknya bapak itu. Yang satunya di sana ya kan, nggak tahu kan? 5 meter diinterogasi, anaknya siapa? Anaknya telepon, orang tua kamu suruh ke sini. Ditelepon orang tuanya. Bah,
Kita nih ning kantor polisi. Tolong abang. Orang tua pasti langsung panik, ya kan? Panik. Datang orang tua laki-lakinya. Yang satunya ngebel ke orang tuanya, datang ibunya, kakak sama adik, ya kan? Ke polsek. Kata kakak yang laki-laki, "Hei, kamu kenapa bisa ada di polsek?" "Bah, saya berantem." "Sama siapa?" "Sama itu tuh." "Mana orangnya?" "Di sana, Bang." Udah kayak gitu, orang tua yang satunya datang, yang perempuan. Tanya kayak gitu lagi, disamprokin. Bang disamprokin kakak beradik. "Adek, kamu kenapa di polsek?" "Kang, anak kita digulet." Tojokan bojok anak kita deh, "Kang, harus apa sih ketemu ya? Sama siapa sih berantemnya? Anak saya ini sampai bonyok kayak gitu." Dipertemukan, ternyata itu anaknya kakaknya sama anak adiknya. Tidak saling tahu. Karena apa? Karena jarang silaturahmi. Ya, berantem. Saling tahu karena kakak adik. Nong iki malah sepupu. Keleben surane gulet oleh kono. Lawan weruh dia. Itulah. Jadi mati obong. Pantas di sini silaturahmi itu minkan zilzatna. Silaturahmi. Jarang silaturahmi. Ya. Padahal silaturahmi tazidu fil umri wal rizqi, menambah rizki silaturahmi malam. Tuh, itu minkan zilzatna silaturahmi. Yang keempat, qaulu la haula wala quwwata illa billah. Yang keempat, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu jadi simpenan surga. Jadi ucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu suatu saat jadi simpenan min kanzil jannah. Waduh, ya. Kan enak kita mengucapkan la haula, tapi la haula ini menuntunnya suatu saat menuntun kita menuju surga, nikmat. Karena di dunia pasti otomatis sementara, kehidupan di alam kubur, rumah kita cuma rumah majazi yang kita tempati di dunia, rumah majazi. Mana yang rumah hakiki? Rumah hakiki adalah semeter kali 2, ya, liang lahat kuburan kayak gitu, semeter kali 2 meter ya. Ya Allah, itu yang rumah hakiki. Kalau sudah di rumah hakiki, tetap kita dikubur. Sudah dikubur sudah, ya, sampai tahun kesana kita masih aja di situ. Itu yang rumah hakiki. Kalau yang kita tempati sekarang rumah majazi, sepenglewatan. Ya Allah, semoga kita ini Bu ya, semoga selamat. Kalau bila mana contohnya selamat, alhamdulillah antaranya kan ketemu lagi di sana jam 3 Bu.